selamat malam semuanya. Berjumpa lagi dalam webinar Financial Series. Kali ini topiknya adalah Personal Finance 101, bikin rencana bukan bencana. Hari ini kita akan bekerja sama, kami dari Business Administration Department atau jurusan administrasi bisnis bekerja sama dengan Moduit Digital Application Indonesia. Sorry, aku ingetnya Instagramnya Moduit App. Oke, sebentar saya share dulu untuk ya, kita sekarang sudah tepat pukul 7 dan kita akan mulai tepat waktu supaya kita berjalannya pas ya gitu ya. Kita agendanya hari ini akan ada paparan, kemudian nanti kita akan tanya jawab mungkin sekitar in total 1,5 jam gitu ya. Jadi buat peserta juga nggak kemalaman selesainya. Hari ini perkenalkan dulu, saya Dian, saya dosen administrasi bisnis dari Unpar, dan bidang saya adalah pas nih keuangan, saya accounting and finance, kebetulan ketemunya dengan Pak Stefanus, wah udah deh cocok, beliau ini udah CFP, Certified Financial Planner, saya soon ya Pak ya, nanti saya tanya-tanya. Oke, hari ini saya mungkin kasih pengumuman dulu. Sorry. Oops. Oke. Untuk aturan umum webinar dulu mungkin ya. Peserta dimohon untuk tidak keluar dari meeting room ini sebelum webinar berakhir, kecuali terjadilah kendala teknis yang menyebabkan mungkin keluar atau suaranya nggak keluar atau apa segala macam gini ya, nanti bisa diinformasikan ke nomor berikut ini. Oke, ini ada staf kami, ada PIC-nya juga dengan Irfan. Lalu karena ini adalah formatnya webinar, peserta dapat menggunakan fitur Q&A untuk mengajukan pertanyaan. Boleh pakai nama, tapi baiknya sih kalau pakai nama ya, jangan anonim. Kalau mau anonim boleh sih, cuma jangan anonim, biar kita sebut gitu, biar di-mention. Oke, nanti pertanyaan yang menarik juga bisa dapat hadiah nih dari Pak Stef ya, dari Moduit. Oke. Dan jangan lupa untuk tetap stay di sini karena kita akan ada kuis juga nanti dari Moduit Application, Moduit Digital Indonesia, berupa 10 ya Pak tadi ya, 5-10 voucher. Nanti lihat kemurahan hatinya Pak Stef. Mau kasih berapa voucher untuk 100.000 akun reksadana gitu. Ya. Nah ini peserta dapat menggunakan fitur Q&A ya, jadi nanti kita kumpulin pertanyaannya dan akan dibahas di akhir sesi setelah Pak Stefanus memberikan paparan. Lalu webinar ini tidak berbayar, tapi kita dalam rangka fight COVID-19 gitu ya, kita membantu Unpar fight COVID-19. Kita mengumpulkan donasi yang sudah terkumpul dari 5 webinar yang lalu. Dan sudah disetorkan ini ya, itu sebesar 6.356.000 sekian. Nah, untuk peserta yang hari ini hadir dan sudah berkomitmen untuk bisa untuk berdonasi ketika di pendaftaran, boleh mentransfernya ke rekening yang ada tertera di layar. Kebetulan memang pakainya rekening saya karena lagi dari kemarin-kemarin kan saya PIC ya, jadi ini rekeningnya kita akan tetap ngumpulin karena kalau misalnya ada beberapa webinar ke depan kita akan barengin gitu ya, jadi sekalian transfernya. Lalu sebagai informasi juga hari ini yang ikut di webinar ini banyaknya mahasiswa Unpar. Ada beberapa juga umum dan juga ada maba. Maba itu mahasiswa baru, calon mahasiswa yang mau masuk ke Unpar, udah dapat informasi mungkin dari kakak kelasnya, dari temennya, kemudian join hari ini. Wah, bagus banget. Sudah menyadarkan tentang pentingnya personal finance gitu ya sejak dini. Mungkin banyak orang yang kayak baru tahu apa sih harusnya gitu ya. Nah ini profil peserta kita hari ini ada dosen juga. Tadi saya lihat ada beberapa dosen. Ada Ibu Nina yang pasti hari ini. Siapa lagi ya? Wah cukup banyak ya sepertinya. Dosen-dosen juga ada. Sama-sama mau belajar gitu. Wah seru banget nih. Lalu peserta kita sudah memilih beberapa dari survei yang pas lagi pendaftaran. Banyaknya reksadana Pak, pasti selamat Pak. Emas, wah emas nih lagi 1 juta nih 1 gramnya.
tiba-tiba kaya nih berarti ya. Kemudian ada saham dan beberapa lagi deposito P2P ya, ada peer-to-peer. Menarik ya, sepertinya sudah banyak yang mengetahui, ada juga yang belum. Tapi oke, hari ini kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, para peserta saya perkenalkan pembicara kita, Bapak Stefanus Adi Utomo. Beliau adalah Chief Marketing Officer dari PT Moduit Digital Indonesia, yang sebenarnya pengalamannya sudah melanglang buana di berbagai bank dan juga sempat di apa ya Pak ya, ternyata di kantor akuntan publik itu. Jadi sebenarnya salah satu KP incaran saya dulu lagi kuliah, cuman nggak jadi apa. Kayaknya nggak capable saya, jadi dosen aja, nggak ada yang nggak lagi. Saya beda Pak, kita beda lini, beda jalur gitu ya. Oke, sebaiknya screen dan waktu biar nggak lama-lama lagi, saya serahkan kepada Pak Stefanus. Monggo Pak, karena kan zamannya screen dan waktu ya. Ya, stop share. Oke. Ya. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Dian. Suara saya jelas ya, Bu Dian ya? Bisa didengar ya, Bu ya? Oke. Jelas ya. Ya, selamat malam rekan-rekan dari PSAB Unpar. Terima kasih atas kesempatannya untuk kami dari PT Moduit Digital Indonesia untuk mengisi acara di malam ini. Terima kasih khusus untuk Ibu Maria dan Ibu Dian yang sudah membantu kami untuk mengatur terselenggaranya acara ini. Jadi tadi banyak anak-anak ya, masih mahasiswa nih ya, terutama banyak maba, mahasiswa baru. Ya seumuran saya nih ya, berarti Bu Dian ya, kira-kira ya. Sama-sama nih, ya, masih yang baru lulus SMA, mau masuk kuliah. Jauh ya Pak, sama kita. Oke, teman-teman sekalian, kita malam ini cuman share aja sih. Share mengenai personal finance. Saya coba share ini saya juga dulu ya, slide-nya. Sudah masuk Pak. Sudah masuk ya? Oke. Ya. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Stefanus Adi Utomo. Tadi Bu Dian sudah sempat memperkenalkan saya. Saya seorang CFP, saya bercertified financial planner, dan juga saya mempunyai certified professional coach juga. Namun saya bukan praktisi yang independen ya, berpraktek sebagai perencana keuangan. Saya selama 15 tahun lebih terakhir, saya bekerja di kebanyakan di perbian. Sejak tahun lalu, saya join di Moduit Digital Indonesia sebagai Chief Marketing, kurang lebih hampir setahun. Jadi sekarang saya membantu Moduit supaya lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, malam ini kita mau coba untuk sama-sama lah ya, kita sama-sama belajar gimana sih kita untuk membuat suatu perencanaan keuangan yang baik untuk pribadi kita sendiri. Nah, kenapanya dan bagaimananya nanti akan kita sama-sama ulas dalam 1 jam ke depan. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, saya mau coba lihat kuis kecil-kecilan dulu nih. Mungkin teman-teman kenal ya, 2 tokoh ini nih yang lagi ngadep ke laut nih. Ada yang kiri, ada yang kanan. Nah, yang kanan pasti lebih kenal ya, namanya Snoopy. Nah, yang kiri, teman baiknya dia, namanya Charlie Brown. Nah, mungkin kalau ini kartun ini dari zaman saya sih, dulu dari zaman saya kecil. Jadi mungkin kalau teman-teman yang sekarang mungkin nggak terlalu familiar nih sama Snoopy nih. Nah, mereka lagi ngobrol nih, si Snoopy sama Charlie Brown. Nah, si Charlie bilang, punya statement, we only live once, Snoopy. Nah, tapi Snoopy bilang lain, wrong, we only die once, we live every day. Nah, kira-kira nih, teman-teman banyakkan yang mana nih pendapatnya? Timnya Charlie Brown apa timnya Snoopy? Nah, mungkin boleh ya sambil diketik-ketik nih di chat room nih. Kira-kira teman-teman banyakkan yang mana sih? Mungkin boleh dibantu ya Bu Dian ya. Nanti kira-kira banyakkan mana nih? Banyakkan yang si Charlie Brown apa yang ini ada yang jawab Snoopy, ada yang Charlie Brown, ada yang Snoopy juga. Oke. Dan saya setuju Charlie Brown. Charlie Brown. Oke. Banyakkan Charlie Brown ya kalau anak-anak mahasiswa ya.
Iya, masih muncul, masih masuk nih. Oh, masih ada yang Snoopy, Charlie. Oh, ya, masih ada banyak Masih sih. ada Snoopy. Oke. Coba sambil kita lihat dikit kira-kira mana yang ini, mana yang lebih banyak. Lebih banyak Snoopy. Lebih banyak Snoopy ya. Oke. Oh, Nah, nggak ada yang salah dari dua pendapat ini. Jadi cuman hanya beda perspektif ya. Jadi kalau si Charlie Brown ini bilangnya, wah hidup itu cuma sekali, ya udah deh gue puas-puasin. Kalau si Snoopy bilangnya beda. Kita matinya yang cuma sekali, hidup kita lebih panjang. Jadi kita mesti untuk benar-benar prepare hidup kita yang baik. Nah, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya, tergantung masing-masing orang menganggapnya seperti apa. Nah, ini mungkin kalau yang kiri Charlie Brown ini seperti anak-anak zaman sekarang lah ya, YOLO gitu ya, kalau istilahnya. Kalau Snoopy istilahnya YODO ya, you only die once gitu ya. Nah, masing-masing ini ya nanti mempunyai prinsip sendiri-sendiri ya. Ada yang pokoknya gue puas-puasin deh. Ada yang gue mesti mikirin nih ke depannya gimana. Kalau yang YOLO mungkin ya apa yang kejadian hari ini ya udahlah hari ini aja, nggak usah dipikirin lagi besok-besok. Besok ada urusannya sendiri, ada rezekinya masing-masing. Nah, kalau yang YODO biasa lebih untuk hati-hati dalam membelanjakan uangnya. Nah, ini yang akan menjadi pengantar untuk topik kita di malam ini nih. Sebelum kita ngomongin tentang perencanaan keuangan kita pribadi, ada baiknya kita untuk tahu nih posisi kita saat ini ada di mana. Nah, posisi maksudnya dari apa nih? Nah, kalau kita di tahap kehidupan ya, ada pasti kita ya mungkin mayoritas kita ada di sini nih para peserta nih. Umur belasan malah ya sampai umur rentang sampai 30. Di mana teman-teman rekan-rekan semua banyak kan mayoritas di sini kan lagi kuliah ya. Nah, setelah kuliah ngapain nih? Pasti teman-teman ingin bekerja, kemudian menikah, kemudian bangun karir atau bisnis, membesarkan anak-anak, mempunyai suatu kemapanan dan kemudian pensiun. Nah, masing-masing dari siklus kehidupan kita ini mempunyai perencanaan keuangan yang berbeda-beda. Jadi di awal-awal nih, teman-teman masih sekolah, masih kuliah, atau baru mulai kerja, yang penting itu adalah sekarang gimana supaya teman-teman mempunyai proteksi dari wealth atau financial security. Seperti apa nih? Kalau misalnya teman-teman sekarang anak kos gitu ya misalnya. Nah, kan setiap bulan terima uang jajan nih dari orang tua. Kalau misalnya nanti ada suatu keadaan darurat, teman-teman bisa nggak nih bisa dengan uang saku yang ada bisa untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus minta orang tua lagi. Nah, ini yang lebih ke arah ke untuk financial security. Nanti kalau teman-teman juga baru mulai bekerja, juga ini mesti dipikirin nih, gimana memproteksi kekayaan yang sudah ada. Jangan sampai kalau terjadi musibah, misalnya sakit gitu, oh ternyata uang tabungannya jadi habis nih. Nah, itu makanya penting di tahap pertama ini kita persiapkan namanya dana darurat atau juga kita persiapkan asuransi. Teman misalnya punya BPJS, nah itu ya termasuk di sini. Nah, kemudian pada saat mulai bekerja, pasti kita mempunyai tujuan keuangan yang ingin kita capai dan juga mempersiapkan nanti pada saat kita sudah umur pensiun. Nah, di sini adalah kita tahapannya namanya wealth accumulation. Jadi kita mengumpulkan nih kekayaan kita. Setelah kita ngumpulin, setelah kita pensiun, ternyata siklus tahapan perencanaan keuangan itu nggak berhenti sampai situ. Yang sudah punya uang banyak, itu juga pas ada tahapan yang harus dilakukan. Nah, ini udah punya uang banyak nih, udah punya kekayaan. Nah, ini mau dibawa kemana nih? Masa dibawa sampai ke kuburan gitu ya, sampai meninggal gitu kan enggak ya. Jadi tahapan ini juga mesti mikirin, ini mau dikasih ke siapa nih? Mau dikasih ke anak, mau kasih ke cucu atau ke siapa? Ya, ada hukum warisnya juga. Nah, ini yang namanya warisan. Jangan sampai setelah kita nggak ada, nah anak cucu kita jadi rebutan nih, jadi nggak akur, jadi rebutan. Nah, seperti kalau di berita kan sekarang lagi belakangan ada tuh ya di berita-berita, oh ada udah meninggal, ada anaknya yang klaim, oh kok nggak adil nih pembagiannya. Nah, itu yang sering terjadi ya kalau tidak dipersiapkan dengan baik. Nah, ini tahapan kehidupan yang kita mesti paham nih. Di mana posisi kita sekarang? Nah, apa yang harus kita lakukan pada saat ini?
Nah, kenapa kita mesti melakukan bikin rencana bukan bencana? Karena ada bencana di depan yang bisa terjadi kalau kita tidak antisipasi dengan benar. Apa aja nih bencananya nih? Yang pertama adalah, ini istilah yang mungkin teman-teman udah kenal ya, namanya sandwich generation. Nah, apa sih sandwich generation? Ini adalah sebutan untuk generasi yang pada saat nanti sudah berkeluarga harus membiayai keluarganya tentu ya, tapi di satu sisi harus tetap mensubsidi orang tuanya untuk keperluan sehari-harinya, untuk keperluan kesehatannya mungkin. Nah, tetap harus memenuhi kebutuhan dari orang tua dan dari keluarganya. Jadi ini kita kejepit di tengah-tengah nih, kayak sandwich nih, kayak dagingnya sandwich kan di tengah-tengah nih, ada roti di atas, ada roti di bawah. Nah, itu istilahnya adalah sandwich generation. Nah, ini yang perlu kita antisipasi supaya jangan sampai ini menjadi bencana bagi keuangan pribadi kita nih di depan. Apa sih nyebabin terjadinya sandwich generation? Yang pertama adalah tentunya kegagalan perencanaan keuangan dari generasi sebelumnya. Ya, apabila mungkin orang tua kita tidak melakukan perencanaan keuangan dengan baik, tidak mempersiapkan dana setelah pensiun, akhirnya orang tua kita bisa menjadi dalam tanda kutip beban bagi anak-anaknya. Nah, kemudian efeknya apa? Kalau misalnya ternyata beban ini terlalu berat, ya tentu akan nurun ke generasi berikutnya. Potensi juga nurun ke generasi berikutnya lagi. Nah, jadi ini yang mesti diantisipasi supaya jangan menjadi bencana buat kita di kemudian hari. Jadi ini sesuatu yang mesti kita persiapkan dari awal. Nah, kemudian ada suatu ketidakpastian nih yang ada di depan. Ya contohnya sekarang nih, situasi pandemi COVID-19 ini adalah pembelajaran yang baik buat kita semua. Ada suatu keadaan ketidakpastian di mana, wah tiba-tiba semua perekonomian terhenti. Ada yang dapat musibah, harus berhenti dari kantornya. Ada yang mengalami penyesuaian-penyesuaian di kantor, pengurangan gaji, dan sebagainya. Ini tentunya akan memberikan implikasi bagi kehidupan kita nih, atau keluarga kita. Ini adalah ketidakpastian. Dan kemudian bisa jadi terjadi satu krisis ekonomi yang menyebabkan juga hal-hal yang sama nih. Tadinya kerjaannya jadi nggak ada. Tadinya penghasilannya 100% jadi berkurang. Jadi 50%, jadi 30%, dan sebagainya. Nah, ini adalah hal-hal yang kita antisipasi yang kita jangan sampai ini kejadian. Karena ini akan menjadi bencana buat kita di masa depan. Nah, tadi nih adalah kenapa sih perlu rencana? Ya kita untuk mengantisipasi supaya bencana-bencana tadi itu tidak terjadi. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah ya kita melakukan perencanaan keuangan. Jadi kita harus mempunyai suatu rencana yang baik mengenai perencanaan keuangan. Nah, secara umum ada 5 tahapan dalam kita melakukan perencanaan keuangan. Yang pertama, kita harus memahami dulu nih situasi keuangan kita saat ini tuh apa, seperti apa. Nah, kemudian setelah itu kita baru tentuin nih, kita punya tujuan keuangan apa aja sih? Setelah itu kita menyusun suatu strategi, setelah strateginya ada, ya kita implementasiin nih, rencananya seperti apa. Dan rencana-rencana kita ini jangan didiemin aja, harus tetap kita review secara berkala. Di tahapan pertama ini, kita tentu akan belajar ya, apa yang kita lakukan pada saat kita memahami situasi keuangan kita. Yang pertama adalah kita mesti tahu dulu nih dari posisi keuangan kita ada yang di mana yang di aset, mana ada yang di utang. Supaya kita tahu karena kalau kita belajar akuntansi, ekonomi, finansial kan kita kalau mau tahu kekayaan bersih kita berapa, kita mesti ngitung nih total aset kita dikurangin total utang. Nah, kita bisa tahu nih kita ini punya kekayaan bersih positif atau malah kita kebanyakan utangnya dibanding aset. Nah, termasuk aset apa aja? Ada aset yang jangka pendek. Ya tentu ada kas, uang elektronik, tabungan itu termasuk yang jangka pendek. Atau kita bisa bilang ini yang sifatnya liquid. Kemudian jangka panjang kita bisa juga punya aset berupa properti, berupa mobil, berupa perhiasan, dan juga aset yang berupa investasi. Investasi apa aja? Ada saham, ada obligasi, reksadana, emas, dan sebagainya. Kemudian utang pun juga kita bagi dua nih. Ada yang sifatnya jangka pendek, ya kita punya utang kartu kredit, punya utang KTA,
atau utang-utang lainnya yang biasanya jangka waktunya pendek di bawah 1 tahun. Nah, kemudian kita juga punya utang yang sifatnya jangka panjang, yang seperti KPR, seperti kredit pemilikan mobil, atau utang-utang lain yang biasanya jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun. Nah, setelah kita mengetahui tadi nih, kita punya aset berapa, utangnya berapa, di sini kita bisa mulai untuk menghitung nih. Ada 8 financial ratio yang biasa dipakai untuk melakukan perencanaan keuangan. Nah, yang pertama ini yang resiko likuiditas. Atau biasa kita pakai ini sebagai istilahnya dana darurat. Nah, berapa dana darurat yang harus kita punya nih? Dana darurat itu apa sih? Tapi sebelumnya, nah dana darurat itu adalah kalau terjadi suatu kondisi darurat, misalnya kita sudah bekerja, tiba-tiba, udah nggak dapat, tiba-tiba kita kena PHK, nggak bisa kerja lagi. Nah, berarti pada titik itu kita nggak dapat income, tapi tetap kita harus untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita pribadi atau keluarga secara bulanan. Nah, ini mau duitnya dari mana nih? Kalau kita tidak persiapkan dengan baik. Makanya kita perlu persiapkan namanya dana darurat. Adalah dana yang bisa dipakai sewaktu-waktu kalau terjadi keadaan darurat. Nah, itu rumusnya apa? Rumusnya adalah berapa banyak pengeluaran bulanan yang dimiliki oleh kita nih. Misalnya kita sebulan biasa punya pengeluaran bulanan 5 juta rupiah gitu. Nah, 5 juta rupiah ini kira-kira kalau misalnya kita nggak bekerja bisa untuk bertahan berapa lama? Nah, standarnya itu biasa di 3 sampai 6 kali. Tapi ada juga yang bilang perlu 12 kali, tergantung sama kondisi kita. Nah, kita ekspektasinya apa nih? Kalau kita punya minimal misalnya 6 kali standar untuk dana darurat. Nah, kalau misalnya terjadi kondisi darurat, at least 6 bulan ke depan kita masih bisa survive. Kita masih bisa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari. Di situ juga kita punya waktu untuk misalnya mencari pekerjaan baru atau mencari income baru. Nah, kemudian juga ada rasio kedua, aset likuid terhadap nilai kekayaan. Berapa sih aset likuid kita yang tersedia di tadi ya, aset likuid itu yang gampang dicairkan sewaktu-waktu, misalnya kas, deposito, atau reksadana pasar uang, itu dibagi dengan kekayaan bersih yang kita punya. Itu idealnya punya rasio di atas 15%. Kemudian rasio tabungan, yaitu berapa besar tabungan yang kita punya dibagi sama pendapatan kotor, itu idealnya di atas 10%. Kemudian perbandingan utang sama total aset, itu usahakan utang kita itu di bawah 50% dari total aset kita. Ada juga rasio kemampuan pelunasan utang. Ini kalau pembayaran cicilan tahunan kita dibagi sama pendapatan tahunan kita, jangan sampai lebih dari 35%. Dan kemudian ada yang pelunasan yang utang non hipotek, ya di luar rumah ya berarti ya. Kemudian ada rasio perbandingan nilai bersih aset investasi terhadap nilai bersih kekayaan, itu harus di atas 50%, dan juga ada rasio solvabilitas atau nilai bersih kekayaan dibagi sama total aset, yang dimana semakin besar semakin baik. Nah, rasio-rasio ini biasa dipakai kita untuk melakukan self-assessment nih. Apakah kondisi keuangan kita yang coba kita pahami ini sudah memenuhi at least standar-standar ini. Nah, ini akan bagus menjadi suatu simulasi untuk mengetahui apakah kita ini, keadaan keuangan kita ini sekarang ini sudah baik atau belum. Nah, ini yang financial ratio yang harus kita pahami. Nah, kemudian yang paling penting sebenarnya adalah ketika kita memahami income kita, memahami kondisi keuangan kita, yang penting adalah rumus ini sebenarnya. Jadi kita harus memastikan bahwa setiap bulan itu ada surplus dari income kita setelah dikurangi pengeluaran-pengeluaran kita. Jadi arus kas masuk harus lebih gede dari arus kas keluar supaya terjadi surplus. Bukan kebalikannya, arus kas keluarnya lebih banyak, jadi namanya defisit. Kalau sudah defisit, itu apa yang mau ditempatkan untuk merencanakan keuangan di masa depan. Orang tiap bulan aja nombok, makanya kita perlu surplus. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita bisa membuat suatu balance arus kas masuk ini lebih besar dibanding arus kas keluar. Nah, di sini juga penting untuk kita pahami bahwa kalau kita mau menempatkan sesuatu untuk perencanaan ke depannya, bukan disisakan, tapi harus disisihkan. Maksudnya apa?
Jadi misalnya dapat income nih dari gaji, dari investasi, dari pendapatan sewa, itu misalnya sebulan 1 juta. Nah, dari 1 juta ini biasanya kan kita belanjain dulu, ntar kalau ada sisa baru kita tabung lah atau kita investasiin. Nah, mesti dibalik dulu paradigmanya. Begitu kita dapat, ya kita sudah mulai plot nih. Oh, dari 1 juta ini ada 100.000 yang harus untuk diinvestasikan, harus ditabung. Nah, baru ada sisa 900.000 yang itu yang dibelanjakan. Jadi ada mindset yang harus kita rubah bahwa kita untuk melakukan perencanaan keuangan harus menyisihkan di awal, bukan menyisakan di akhir dari income kita. Yang penting juga tadi ingat bahwa kita harus make sure bahwa kita posisinya tidak defisit tapi surplus. Nah, di sini penting nih kita untuk bisa memilah-milah nih, terutama di sisi arus kas keluar ini nih. Apakah sesuatu yang kita mau belanjakan ini adalah suatu kebutuhan atau suatu pengenan aja? Butuh apa pengen nih sebenarnya? Nah, ini kita harus melakukan benar-benar assessment supaya kita bisa membuat keuangan kita itu surplus. Ya sebenarnya ada satu cara lagi sih, kalau misalnya ternyata pengeluaran kita udah nggak bisa dikurang-kurangin lagi, harus segitu. Nah, berarti salah satu cara lagi adalah ya gimana cara kita bisa menambah income kita. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Terutama yang paling susah buat kita, untuk semua orang biasanya adalah ini nih. Pada saat kita melakukan pengeluaran, kita tuh sebenarnya butuh atau pengen. Nah, di situasi COVID sekarang ini sebenarnya kita jadi lebih bisa ngelihat ya, sebenarnya apa sih yang kita butuh, apa sih yang kita pengen. Kalau kemarin-kemarin sebelum COVID, ya hari-hari begini nggak mungkin lah lagi dengerin webinar nih, pasti lagi nongkrong di kafe nih, belanja beli minuman, beli makanan, semua juga kadang nggak dikontrol, beli aja gitu. Atau mungkin kalau kita sehari kita ke kampus atau kita kantor, baru datang pagi udah ngopi, siang nanti jam 10, jam 11 ngopi lagi, jam 12 habis makan siang ngopi lagi, jam 3 ngopi lagi, pulang sore ngopi lagi. Nah, itu biasa ada faktor yang mesti kita pertimbangkan adalah butuh apa pengen nih sebenarnya nih. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan nih. Ini lebih ke masing-masing kita sendiri mau seperti apa. Nah, kemudian tahapan kedua adalah ya kita mesti tentuin nih, setelah kita udah paham kondisi kita pasti punya tujuan keuangan kan. Tujuan keuangan kita yang mau kita rencanakan ini apa? Tujuan keuangan pada umumnya dibagi 3 nih. Apa sih yang sifatnya jangka pendek? Misalnya, oh mau rencanain keuangan buat liburan nih. Kemudian yang kedua mau untuk sekolahin anak misalnya, atau yang long term, yang jangka panjang mau pensiun. Nah, kita tetapin dulu nih, gimana kita mau tujuannya apa yang kita penuhi. Dan kemudian kita mesti tentuin nih, kira-kira berapa sih yang kita butuhkan supaya kita bisa mencapai tujuan keuangan tersebut. Nanti saya coba simulasiin ya, gimana cara kita membuat satu tujuan keuangan ini pakai tools yang kita punya nih. Nanti saya contohin di belakang. Nah, kemudian setelah itu kita susun strategi. Setelah kita tahu tujuan keuangannya, kan kita mesti udah tahu nih ya, misalnya kita mau pensiun atau kita mau liburan gitu. Tahun depan setelah COVID ini berakhir saya mau liburan. Mau liburan keliling dunia gitu. Butuh dana misalnya karena backpacker, tiket sekarang lagi murah, dengan 10 juta bisa keliling dunia nih sebulan. Nah, dari sekarang mesti disiapin nih. 10 juta itu mau didapat dari mana? Berapa yang mau disisihkan dari income kita? Dan bagaimana bisa untuk kita mengakselerate supaya nyampe 10 juta itu lebih cepat dengan instrumen-instrumen antara lain investasi. Nah, setelah kita tahu itu, ya kita mesti nyusun strategi nih. Tadi balik ya ke setelah kita terima income, berapa banyak sih yang mau kita bagi-bagi nih? Yang berapa yang mau kita sisihkan untuk investasi, berapa yang kita mau sisihkan untuk biaya hidup,
misalnya melakukan entertainment untuk jalan-jalan di malam minggu, hari Minggu, Jumat malam begini, dan berapa juga yang untuk posting untuk dana darurat. Nah, biasa pembagiannya seperti ini. 70% untuk kehidupan sehari-hari, kemudian 10% untuk senang-senang, 10% untuk dana darurat, 10% untuk investasi. Tapi ini juga bukan sesuatu yang ya, karena juga ada yang 10, 20, 30, 40, ada beberapa rumus-rumusan ya yang dipakai untuk kita dalam mengalokasikan pendapatan kita. Tapi yang pasti bukan 4-3-3, 4-4-2 gitu ya. Main sepak bola pasti tahu tuh. Nah, itu formasi sepak bola, bukan formasi untuk menyusun alokasi keuangan kita. Nah, pertanyaan selanjutnya tadi adalah setelah kita mau nyampe tujuan kita, terus kita sudah plot-plot dana-dana kita, duit-duit kita ke pos-posnya biaya hidup, pos entertainment, pos dana darurat, pos investasi. Pertanyaan selanjutnya adalah, cukup nggak sih ini cuma nabung aja? Kalau nabung, benar-benar kita punya income, misalnya ada yang taruh bawa bantal, gitu ya, ada yang taruh celengan, ada yang cuma ditabung di tabungan aja, didiemin, gitu. Cukup nggak sih? Itu bisa ngebantu kita mencapai tujuan nggak? Ada yang namanya time value of money. Ini teman-teman kan mayoritas belajar ekonomi nih ya. Ada satu istilah yang berlaku, yaitu inflasi. Nah, teman-teman bisa lihat contoh inflasi seperti apa. Contohnya ini nih. Nah, siapa nih yang 30 tahun lalu, udah ada 30 tahun di sini, mahasiswa-mahasiswa? Saya rasa belum ya. Jadi 30 tahun lalu ada uang yang Kartini ya Pak, itu saya nggak pernah lihat Pak. Oh, udah Nah, ketahuan angkatannya langsung ya. pernah lihat apa nggak pernah lihat? Jangan-jangan Nggak pernah Pak. Ibu dulu sehari-hari setiap hari uang sakunya ini Bu, Ibu Kartini ini Bu. Kayaknya kaya banget. Enggak Pak, nggak pernah. 30 tahun yang lalu saya kayaknya belum direncanakan Pak. Ini kalau yang 10.000 sehari ini mungkin sultan di zaman waktu itu Ibu ya. Iya betul kayaknya. Uang jajannya 10.000 sehari. Nah, jadi ini dari evolusi uang 10.000 rupiah aja ini juga kita bisa melihat ada suatu inflasi. 30 tahun yang lalu si 10.000-nya yang masih Ibu Kartini ini bisa beli 11 kilo gula pasir ya. Kemudian ketika 20 tahun lalu, ini zamannya Cut Nyadin, ini cuma 3 kilo gula. 10 tahun yang lalu, itu cuma 1,5 kilo gula. Dan yang sekarang ya, di Frans Castillejo ya ini ya, untuk 10.000 rupiah ini, cuma bisa beli 0,8 kilogram gula. Kan gula pasir sekarang harga rata-rata 12.500 sampai 15.000. Nah, ini cuma dapat segini. Nah, ini yang namanya inflasi. Jadi uang kita ini bisa tergerus nilainya dari waktu ke waktu. Ini adalah satu challenge yang kita juga miliki pada saat kita mau mencapai tujuan keuangan kita dengan melakukan satu perencanaan. Makanya tadi pertanyaannya adalah, kalau kita taruh di tabungan, itu cukup nggak? Kenapa? Ya, karena ini tadi inflasi. Inflasi itu rata-rata selama 10 tahun terakhir adalah di 4,58%. Tapi kalau misalnya kita taruh dana kita, tabungan kita cuma di tabungan aja, bunganya kan pasti lebih rendah dari 4,58% ya. Paling 1%, 2%, bagus banget dikasih bunga tabungan 2%. Nah, jadi setiap tahun itu pasti akan turun nih nilainya nih. Ini juga nilai inflasi rata-rata ini juga dari bahan-bahan pokok ya, belum termasuk kalau misalnya tadi rencananya kita mau untuk liburan. Liburan mungkin bisa jadi tingkat inflasinya lebih besar dibanding rata-rata 4,58% ini. Nah, jadi ini sesuatu yang mesti kita antisipasi juga nih, jangan sampai kalau nanti kita udah capek-capek nih, kita menyisihkan income kita untuk tujuan keuangan kita, ternyata pada saat kita sisihkan ini, udah kita kumpulin capek-capek, nggak nyampe jumlahnya untuk kita menikmati tujuan kita tadi, karena faktor inflasi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan gimana kita bisa mengatasi inflasi ini, kita bersikap bijak dan untuk mengatasi inflasi yang bisa menggerus nilai
uang yang sudah kita capek-capek kita simpan. Nah, untuk mengatasi ini kita perlu untuk implementasi rencana. Kita nggak mungkin cuman bisa naruh 100% semua di tabungan. Karena kalau taruh 100% di tabungan, ya itu tadi ada satu resiko lagi namanya inflasi. Nah, kalau kita mau implementasi rencana untuk mengatasi itu, kita bisa dengan melakukan investasi. Nah, sebelum melakukan investasi, ada dua hal yang mesti kita ingat nih, harus kita perhatikan. Yang pertama, dari sisi kita sebagai orang yang melakukan perencanaan keuangan, kita harus tahu yang namanya mau investasi di mana. Karena masing-masing orang itu punya profil risiko yang berbeda-beda. Jadi ini yang harus diperhatikan pertama kali. Kemudian kita juga setelah kita tahu profil risiko kita, ya tentu kita harus memilih produk mana yang sesuai sama kita. Jangan sampai produk yang kita pilih ini produk yang ternyata malah tidak menimbulkan kebaikan buat teman-teman, tapi malah menimbulkan keburukan. Yang pertama, kita mesti tahu nih, tadi ya, profil risiko nih. Profil risiko pada umumnya dibagi 3. Ada yang konservatif, ada yang moderat, ada yang agresif. Biasanya kalau yang investor konservatif itu cenderung untuk cari aman, hindarin kerugian, suka investasi yang pasti-pasti. Produk yang cocok apa? Ya biasa ya, tabungan, deposito, reksadana pasar uang. Nah, kemudian kalau kita investor yang moderat, nah kita udah mulai nih, wah ternyata kalau investasinya cuma di yang konservatif aja nih nggak bakal nendang nih. Udah mulai belajar nih, wah udah, jadi sekarang udah moderat nih, udah mulai coba untuk ngambil resiko. Ada juga dari kita yang emang dari sononya emang udah agresif nih. Pokoknya ada resiko apa, pokoknya bisa dah ditanggung. Nah, ini biasa produk-produk yang cocok di sini, ya produk yang saham, reksadana saham, atau mungkin main valuta asing. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dulu dari kita. Kita termasuk ke profil risiko yang mana. Nah, kemudian pada saat memilih produk, juga tolong diingat-ingat lagi. Investasi-investasi itu, terutama yang di Indonesia, pasti ada yang terdaftar dan tidak terdaftar. Nah, kita mesti perhatiin nih, mana sih yang terdaftar di OJK, selaku regulator. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. Nah, seperti kita sering dengar, di tahun lalu aja udah 200 lebih ya, dari perusahaan investasi yang diberhentikan karena menimbulkan kerugian pada masyarakat nih sama OJK. Gimana sih cara untuk tahu nih investasi ini terdaftar atau enggak, dapat izin nggak, diawasin nggak? Nah, teman-teman bisa untuk masuk ke websitenya OJK, karena di sana ada daftar-daftar perusahaan mana sih yang sudah diberi izin ya untuk melakukan aktivitas-aktivitas menjual produk-produk investasi. Tapi kalau dari sisi kita, kalau kita nggak masuk ke website segala macam, kita juga bisa pakai sense kita lah ya. Gimana caranya kita ngindarin investasi bodong. Yang perlu diingat adalah semakin tinggi resiko, biasanya return dari produknya semakin tinggi. Semakin rendah return-nya, biasa risikonya juga lebih rendah. Nah, tapi mesti diingat adalah nggak ada yang too good to be true. Maksudnya apa? Produk dapat janjiin pasti sebulan 5%. Pasti nih, nggak tanpa resiko. Kemudian bisa diambil kapan aja. Kemudian ini resikonya nggak ada nih sama sekali, bisa dicarikan kapan aja, terus return-nya pasti. Nah, itu biasa kalau misalnya ada dapat penawaran seperti itu, ya diperhatikan dulu. Kita coba untuk lebih cerna, lebih baik. Karena bisa jadi investasi ini tidak sesuai gitu. Gini hari, mana sih siapa sih mau kasih 5%, nggak ada risikonya gitu ya. Nah, ini jadi mesti sesuatu yang mesti kita filter dulu sebelumnya. Nah, kemudian juga dilihat lagi nih, siapa yang menjual. Siapa perusahaan yang menjual investasi-investasi ini, apakah dia sudah berizin atau belum. Nah, tadi ya, kalau misalnya kita ingin tahu mana sih investasi yang berizin, mana yang tidak, mana yang terdaftar, mana yang tidak, mana yang diawasi OJK atau tidak. Nah, ini jadi adalah salah satu caranya. Nah, kemudian
salah satu cara kita mengimplementasikan untuk berinvestasi adalah produk yang sebenarnya relatif lebih konservatif ya, lebih gampang untuk kita berinvestasi, yaitu namanya reksadana. Nah, reksadana sih apa sih sebenarnya? Jadi reksadana kalau secara definisinya, ya ini yang seperti ada di slide ya, produk investasi pasar modal berupa wadah untuk mengumpulkan dana masyarakat yang selanjutnya diinvestasikan dalam berbagai macam instrumen investasi oleh manajer investasi. Nah, gampangnya adalah kita kan tahu nih, kalau misalnya investasi di pasar modal biasa ada tiga instrumen secara garis besar. Ada yang namanya saham, ada yang namanya obligasi, ada yang namanya instrumen pasar uang seperti deposito, tabungan. Nah, itu instrumen yang pasar uang. Nah, kemudian obligasi. Kalau saham, misalnya saya punya perusahaan nih, punya nggak usah perusahaan deh, punya rumah makan nih dekat Unpar di Cibeluit ya. Saya punya warteg. Warteg modal saya misalnya 10 juta. Terus tiba-tiba wah karena rame, saya butuh modal tambahan nih. Saya perlu supaya nambah 10 juta lagi. Caranya gimana? Caranya yang pertama adalah saya ngajak saya rame nih, saya butuh tambah modal nih. Ya udah Budian mau nggak partneran sama saya? Invest 10 juta, nanti setengah dari rumah makan ini jadi punya Budian nih. Jadi kita punya warteg ini 50%, 50%. Nah, di situ Budian jadi punya saham warteg saya. Nah, ini yang saham. Kalau obligasi, itu surat utang. Jadi, tadi saya butuh 10 juta, saya ke Budian nih. Budian, saya butuh 10 juta nih, mau buat modal usaha, supaya warteg ini bisa lebih gede. Mau nggak pinjemin saya? Pinjemin deh 5 tahun deh. Tapi setiap tahun saya kasih bunga 10%. Nanti akhir tahun kelima saya balikin. Nah, itu surat utang atau obligasi. Nah, kalau yang pasar uang pasti udah tahu ya, deposito atau tabungan pasti udah familiar. Nah, kita bisa untuk beli langsung saham, bisa beli langsung obligasi, bisa untuk tempatin langsung di tabungan, di deposito. Tapi kalau kita nggak mau repot, kita nggak punya waktu, kita nggak sempat untuk milih-milih saham mana sih yang bagus sih, mana obligasi yang bagus, kita bisa pasrahin sama orang yang kompeten, yang berizin OJK, yang namanya manajer investasi. Jadi, si manajer investasi ini memang sudah mempunyai lisensi untuk yang ngumpulin nih duit-duit dari orang-orang banyak, dari masyarakat, untuk sama dia dikelola supaya dapat return yang menarik, yang lebih bagus dibanding benchmark-nya. Contohnya apa? Ya contohnya tadi misalnya reksadana saham. Kita taruh uang di reksadana saham, sama si manajer investasinya itu nanti dia yang ngaturin nih, mau beli sahamnya apa, mau beli sahamnya BCA, mau beli sahamnya Astra, mau beli sahamnya Bank BRI, mau beli sahamnya Kalbe Farma, mau beli sahamnya Kimia Farma, itu yang ngatur adalah si manajer investasinya. Jadi kalau misalnya kita analogikan seperti kita lagi ke warteg tadi, kita ke warteg kan bisa milih sendiri ya. Oh, saya mau nasi, saya mau telur asin, saya mau telur dadar, saya mau ayam gulai. Nah, itu kita bisa milih sendiri. Itu analogi kayak kita lagi beli saham, beli obligasi. Tapi kalau misalnya kita males pusing-pusing, kita tahu kok dia pasti pilihannya yang enak gitu ya. Tinggal ngomong bilang, ramesin dong, tolong gitu. Nah, nanti biar si tukang warungnya yang milihin nih. Wah, ini yang cocok, ini kayaknya telur, ini kayaknya ikan. Nanti dia yang pilihin. Nah, kurang lebih analoginya seperti itu kalau kita berinvestasi di reksadana. Dan tadi happy ya teman-teman juga banyak yang sudah berinvestasi di reksadana. Karena kalau kita lihat untuk investor reksadana sendiri juga masih sangat dikit ya jumlahnya dibandingin jumlah populasi orang Indonesia. Masih jauh di bawah 1% untuk investor dari reksadana. Nah, ini jadi kalau teman-teman di sini tadi 33% sudah berinvestasi reksadana, sebenarnya sangat bagus nih. Karena ini juga bisa membantu kita untuk mencapai tujuan investasi kita ke depannya. Nah, tadi ya kita udah sempat sounding tentang manajer investasi. Jadi manajer investasi ini ya orang yang memang kompeten untuk mengelola dana-dana tadi dan sudah berizin oleh OJK. Nah, contoh-contoh manajer investasi apa?
Nah, ini yang berpartner dengan kami nih, Moduit nih. Kita ada 16 manajer investasi, ada namanya Aberdeen Standard Investment, BNP Paribas, Bahana, Batavia Prosperindo, BNI, dan lain-lain. Ini adalah manajer investasi yang sudah berizin dari OJK nih. Mereka mempunyai lisensi, dan masing-masing orang-orangnya ini yang bekerja dalamnya, tim orang yang bekerja sebagai manajer investasi juga sudah mempunyai lisensi sebagai WMI atau wakil manajer investasi. Mas Teh, sorry, 10 menit lagi mungkin waktunya. Ya, baik Mbak Dian. Nah, keuntungan investasi di reksadana apa? Tadi nih, kalau misalnya kita investasinya langsung ke saham, misalnya kita mau beli sahamnya BCA, harga per lembarnya itu sekarang 30 ribuan. Nah, kalau modal kita cuma 100 ribu rupiah, itu nggak bisa investasi di saham BCA. Kenapa? Karena minimal untuk investasi di saham itu mesti satu lot. Satu lot itu 100 lembar. Berarti kan untuk investasi di saham BCA aja perlu modal 30 ribu kali 100 itu ya 3 juta rupiah. Sementara di kantong kita yang mau kita investasi cuma 100 ribu. Kita bisa tetap punya saham BCA nggak? Bisa. Caranya gimana? Kita beli reksadana yang di dalamnya ada saham BCA-nya. Dan mayoritas reksadana saham di Indonesia pasti di dalamnya ada saham BCA. Nah, jadi itu bisa lebih terjangkau untuk dengan investasi reksadana. Karena seperti di Moduit, kita punya reksadana investasi dari Rp10.000. Ada produk-produk yang sudah bisa dibeli dari Rp10.000. Kemudian mudah diakses dengan adanya platform-platform online seperti kami. Ini juga memudahkan untuk kita berinvestasi. Kemudian juga dikelola oleh dan secara profesional oleh manajer investasi tadi yang sudah berlisensi. Produknya juga bervariasi, fleksibel waktunya untuk dicairkan ya, misalnya ada kebutuhan, dan juga di dalamnya dalam yang dikelola oleh manajer investasi ini sudah merupakan diversifikasi. Jadi manajer investasi nggak mungkin cuma beli satu saham aja tuh, misalnya di reksadana saham. Nah, pasti dia membeli banyak saham-saham untuk dikelola supaya dapat keuntungan yang lebih maksimal dan juga resikonya itu bisa termanage dengan baik. Nah, ini kalau dari reksadana sebenarnya ada dua, ada yang open end fund yang bisa dibeli dan dijual kapan aja, ada juga yang close end fund yang reksadana yang ada waktu-waktu tertentu untuk belinya dan waktu untuk selesainya produknya. Nah, sekarang kita ngomongin tentang jenis-jenis reksadana. Reksadana itu ada 4. Ada reksadana yang sifatnya paling konservatif, resikonya rendah, yaitu reksadana pasar uang. Ini tadi yang cocok untuk dana darurat. Kenapa? Karena 100% dari reksadana tersebut diinvestasikan di instrumen pasar uang. Seperti apa? Seperti deposito, atau surat-surat utang yang jangka waktunya di bawah 1 tahun. Kemudian ada reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham nih. Biasa yang orang favorit itu reksadana saham. Gitu ya. Kenapa? Karena ini resikonya juga lebih tinggi, tapi memberikan return yang potensi return lebih tinggi. Nah, ini kalau reksadana saham ini minimum 80% dari uang atau dana-dana yang dikumpulkan dari masyarakat ini, sama manajer investasinya diinvestasikan 80%-nya di saham. Nah, ini reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan ada reksadana campuran. Ini adalah jenis-jenis dari reksadana. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau investasi di reksadana, gimana sih cara ngitung untungnya? Kalau investasi di reksadana, itu ada harga per unitnya. Nah, harga per unit ini yang akan naik turun berdasarkan perkembangan kondisi dari pasar. Terutama yang saham pasti berkorelasi dengan pergerakan indeks harga saham gabungan di BEI ya, Bursa Efek Indonesia. Kalau misalnya yang reksadana pasar uang, biasa dia nggak terlalu berfluktuasi karena tadi kan ini konservatif dan juga untuk untuk dana darurat. Jadi biasanya dia mempunyai target dari hasil itu lebih besar dibanding dari bunga deposito. Dan teman-teman yang belum berinvestasi di reksadana itu udah net ya dari. Jadi return atau keuntungan diberikan sudah net dari pajak.
Nah, kemudian kalau teman-teman baru investasi di reksadana, jangan lupa untuk perhatikan dulu yang namanya dokumen yang namanya fund fact sheet. Ini adalah ringkasan nih dari reksadana-reksadana yang ada. Jadi per masing-masing reksadana itu punya namanya fund fact sheet dan juga prospektus. Jadi ada buku yang namanya prospektus. Sekarang udah bisa diakses secara soft copy juga. Ini adalah yang isinya ini reksadana ini tujuannya apa sih? Boleh investasinya di mana? Siapa yang mengelola? Ada data-data komplit mengenai reksadana ini seperti apa dan juga orang-orang yang mengelolanya. Jadi ini merupakan informasi-informasi penting yang teman-teman bisa perhatikan sebelum teman-teman melakukan investasi reksadana. Nah, kemudian kalau teman-teman mau membeli reksadana bisa juga melalui kami, Moduit. Kita sudah mempunyai aplikasi sudah setahun lebih dari Maret 2019 dan kita mempunyai lisensi OJK sebagai agen penjual reksadana dan juga sebagai penasihat investasi. Kita juga sudah berpartner dengan lebih dari 16 manajer investasi dan juga lebih dari 70 produk. Nah, kalau teman-teman mau investasi di Moduit, tinggal daftar dan ini cuma mulai dari Rp10.000. Tinggal download, kita ada di Google Play Store dan juga ada di Apple App Store ya. Jadi bisa di download di situ. Kemudian juga gampang, kita tinggal kalau mau investasi tinggal pilih produk, tinggal lakukan pembayaran, ntar kelihatan nih langsung termonitor di dashboard-nya yang ada di aplikasi kita. Nah, ini yang mau saya tunjukin tadi nih. Di dalam aplikasi kita, teman-teman juga bisa ngebantu untuk menentukan tujuan keuangannya seperti apa. Ini saya coba masuk ke ini ya, masuk ke website kita sedikit. Bentar ya. Oke. Nah, ini di website kita juga punya ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat artikel-artikel menarik tentang investasi, itu ada di Pusat Pengetahuan Moduit. Kemudian kita juga punya ada data-data tentang market dari Bloomberg. Bentar ya. Sorry, ini signalnya. Masih kedengeran nggak Budian ya? Soalnya signal saya kayaknya nggak stabil. Masih Pak, masih kedengeran. Nggak putus-putus ya? Soalnya signalnya agak jelek nih saya. Ya Kak, sempat ada putus-putus sedikit sih, cuman masih oke. Oke, bentar ya, coba saya. Nah, ini kita di website kita, teman-teman kalau mau mensimulasikan nih, punya tujuan apa dan kira-kira berapa yang dibutuhkan, ini bisa nih. Misalnya teman-teman pengen beli mobil gitu ya. Nah, di sini ada kalkulatornya nih. Mau beli mobil kapan? Misalnya, oh ternyata 5 tahun lagi lah, 4 tahun lagi gitu ya. Di bulan 5 tahun lagi di bulan apa? Di bulan Agustus. Wah, mau beli mobil misalnya harganya 1 juta gitu ya. Nah, sekarang ini cuma punya 10 juta nih. Nah, berharap setiap tahun itu, wah saya orangnya konservatif lah di reksadana pasar uang aja. Misalnya 6% per tahun. Nah, supaya bisa mencapai 100 juta di Agustus 2025, maka kita harus menyisihkan kurang lebih 1,2 juta per bulannya nih untuk investasi rutin. Ini kita bisa simulasikan di sini juga. Kemudian misalnya, saya nggak punya tujuan lah, tapi saya tahu nih setiap hari saya punya biaya kayaknya cukup tinggi nih. Saya setiap hari ngopi 5 kali. Misalnya 100.000 nih sehari, karena saya ngopi 5 kali. Nah, terus biasa sebulan 30 kali sehari. Nah, kalau misalnya kita tabung semuanya nih, kita berhenti ngopi gitu ya, dengan imbal hasil 10% per tahun, maka dalam 1 tahun bisa dapat kurang lebih 37 juta. Nah, ini mungkin ekstrim ya, sehari 100.000 tiap hari ngopi gitu. Ini setiap hari Starbucks ya Pak ya? Nah, bisa jadi kan. Nah, coba kita misalnya kita kurangin aja ya.
10.000 sehari aja. Nah, dengan 10.000 sehari kita sisihkan, misalnya tadi ngopinya 5 kali, tapi udah ambil 10.000 deh. Kita sisihin setiap hari. Nah, dengan 10% per tahun, maka dalam 1 tahun itu bisa ngumpulin 3,7 juta. Nah, tadi kalau misalnya kita mau liburan tahun depan, nah ini kan lumayan nih. Tadi makanya penting untuk kita bisa mengkontrol kita ini butuh apa pengen sebenarnya. Nah, jadi kalau kepengen untuk mensimulasikan bisa kunjungin website kita. Nanti kita bisa untuk simulasiin lah kita sebenarnya kepengen apa nih dan berapa yang kita butuhkan. Ini adalah feature yang kita namakan sebagai Moduit Navigator. Nah, kemudian setelah kita mengimplementasikan, jangan lupa kita untuk mereview rencana kita. Ini yang penting ya, supaya kita bisa tahu bahwa kita tetap on track atau enggak. Nah, pada saat kita mereview, kita perlu rebalancing portfolio kita. Apakah kita masih sesuai nggak dengan tujuan awal? Siapa tahu pada saat kita mereview rencana, ternyata kita sudah semakin familiar sama produk-produk investasi, jadi kita udah bukan konservatif lagi nih, sekarang udah agresif nih. Nah, itu di-balance disesuaikan dengan portfolionya masing-masing dari si nasabah atau teman-teman semua. Nah, itu aja sih, Mbak Dian. Kayaknya lebih dari waktunya ya. Lebih 2 menit, Pak. Cincai-cincai. Waduh, ya. Saya ngebut tadi di belakangan soalnya. Oke, thank you banget Pak Stef untuk paparannya, dan kayaknya kalau saya sih udah nyobain Pak, download aplikasi Moduit dari handphone, tapi memang tampilannya kalau dari handphone lebih kecil ya, cuman saya udah coba tuh yang tentang simulasi itu, dan itu memang jadi mikir, ini bener juga ya, kalau misalnya gue nyisihin duit segini lebih dapat duitnya, bisa dapat lebih banyak nih gitu kalau disisihin. Dan kalau misalnya teman-teman nanti download aplikasi Moduit juga dan coba-coba untuk fitur-fiturnya, itu bisa loh kayak, jadi pertama banget itu langsung risk profile ya Pak ya, langsung risk profile-nya. Ada kuesioner gitu, semacam kuesioner, jadi tanya-tanya, kemudian risk profile-nya apa gitu. Nah, saya risk profile-nya dibilangnya yang tinggi, Pak, hebat banget. Aduh, berarti emang Ibu agresif nih Bu orangnya, Bu. Agresif nih ya, ini agresif investasinya ya kemana-mana. Tapi duitnya nggak agresif Pak, makanya. Belum. Nah, oke. Pak Stef, thank you banget untuk paparannya. Sekarang mungkin kita akan masuk ke sesi tanya-jawab, tapi sebelum masuk sesi tanya-jawab, baiknya saya kasih pengumuman dulu untuk para peserta. Jadi jangan kemana-mana, bahwa dari Moduit ini sangat baik hati, udah dikerjain ya, kita minta untuk paparan, kemudian mau memberikan hadiah sebesar 100.000, ada 5 voucher mungkin ya Pak ya, untuk kuisnya. 10 menang nggak apa-apa Ibu? Kita 10 juga oke ya? Nanti kita ada kuis lah, pakai kuisis ya. Oke, nanti ada kuisis ya. Mau sekarang atau nanti aja Pak mendingannya? Kayaknya belakangan aja kali ya. Mending kita tanya belakangan aja Bu. Belakangan deh, biar sampai akhir gitu ya, biar sampai akhir. Dan ada voucher reksadana sebesar 100.000 untuk masing-masing menang gitu ya. Jadi nggak 100.000 bagi 10, nggak. Nah, tapi 100.000 bagi 10 juga udah bisa investasi Bu di kita Bu. Betul. Saya itu yang paling heran itu, makanya tadi Pak Stef udah sempat mention juga, bisa 10.000, jadi pas lagi 10.000 bisa ya gitu, karena rata-rata kan investasi 100.000 ya Pak di reksadana rata-rata. Kalau saham betul kata Pak Stef, kalau misalnya ini harus satu lot itu 100 lembar. Yang mana kalau saham BCA lagi itu saya tiba-tiba miskin Pak, beli saham BCA tiba-tiba miskin karena langsung kepotong gajinya dari situ, beli saham BCA 1 lot. Nah, tapi kalau di reksadana itu cuannya juga banyak dong Bu. Iya, lumayan lah. lumayan lah. Tapi kan cuma punya 1 lot, Pak. Jadi kayak cuma buat beli bakso doang. Itu pun kalau dijual. Ini masih unrealized gain. Oke. Nah, untuk para peserta juga di sini ada kolom untuk mengisi daftar hadir ya. Jadi teman-teman bisa dimohon untuk mengisi daftar hadir, dan juga ada kolom feedback-nya. Buat apa? Buat dapetin e-certificate. Itu linknya sudah tertera di chat Zoom-nya, jadi boleh dibuka, nanti tinggal diklik aja. Dan juga nanti materi akan dikirimkan melalui WA grup peserta, sudah tercantum juga
juga buat peserta yang sudah tergabung ke dalam WA group tersebut. Nanti saya akan langsung kirimkan materinya, dan juga buat peserta di sini yang belum join ke WA grupnya, silakan join dulu. Kemudian nanti kita mungkin akan banyak diskusi juga ya, bisa post gitu ya. Jadi kita post webinar, mau diskusi tambahan, mau tanya jawab atau apapun, ada rekan kita ya, rekan tim dari Moduit yang ada di situ, ada Pak Alon ya. Ya, jadi mungkin sekalian kenalin Pak Alon juga ya, Bu Dian ya. Jadi Ya betul, Pak Alon. Di Moduit ini kalau misalnya nanti teman-teman tertarik nih untuk menjadi praktisi, nah kita buka kesempatan yang namanya jadi Moduit Advisor. Jadi teman-teman asal mempunyai lisensi dari OJK ya, yaitu sebagai WAPERT atau wakil agen penjual reksadana, penjual efek reksadana, atau sebagai WPPE itu ada lisensi OJK untuk menjual reksadana dan produk-produk efek. Itu teman-teman bisa mendaftarkan diri menjadi Moduit Advisor. Jadi bisa untuk membantu untuk menjual produk-produk reksadana yang ada di Moduit. Nah, syaratnya cuma itu aja, teman-teman punya lisensi. Nah, kalau teman-teman punya lisensi itu bisa mendaftarkan ke kita. Nah, teman-teman di sini juga di grup itu bisa ngobrol-ngobrol, tanya-tanya tentang investasi sama salah satu Moduit Advisor kita, namanya Pak Alon. Pak Alon ini udah lama juga nih di Bandung nih, Pak Alon. Sebelumnya background-nya sama kayak saya, lama di perbankan, lama di bidang wealth management. Jadi Pak Alon sudah pengalaman lah ya, jadi di bidang wealth management juga udah lama nih, sekitar 15 tahun juga. Jadi kalau mau nanya-nanya, orang yang tepat lah Pak Alon ini. Iya, betul. Jadi ada kesempatan juga ternyata untuk berkarir di Moduit ya Pak Chef ya. Betul, Ibu. Gitu. Oke, jadi sekalian berinvestasi, sekalian juga dapat tambahan dari pendapatan ya mungkin ya, dari karir gitu. Karir. Bisa, betul. Pak Steph mungkin mau nanya dulu, ini dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga. Tadi saya sempat juga ngobrol sama Pak Steph, kalau misalnya memilih investasi gitu, memilih kan kalau misalnya kita buka aplikasinya Moduit itu kan ada Aribas punya, ada apa segala macam manajer investasi, ada banyak tertera di sana. Gimana nih Pak untuk memilih manajer investasi yang segitu banyak, mending yang mana gitu? Selain dari fitur, bandingkan ya. Jadi kalau teman-teman nanti download aplikasi Moduit, itu ada boleh membandingkan. Tapi selain fitur bandingkan tersebut, apalagi Pak yang seharusnya kita bisa pakai untuk bisa pilih mana yang MI yang baik? Oke, nah kita kalau di Moduit ini produk-produk yang sudah masuk itu pasti sudah kita filter ya. Jadi sudah kita melalui proses internal kita untuk dipilih secara udah kita sesuaikan dengan parameter-parameter kita yang biasanya juga kita ambil dari Bloomberg. Jadi kita punya beberapa parameter untuk menentukan apakah produk ini akan kita masukkan ke platform kita atau enggak. Nah itu yang pertama. Jadi produk-produk yang ada di kita sudah pasti sudah seleksi, itu yang nomor satu. Nah kemudian kalau mau milih sendiri produk apa, tentunya kembali lagi ke risk profile tadi Mbak Dian. Kalau yang risk profile-nya konservatif, ya jangan banyak-banyak yang di reksadana saham, tapi mungkin dia akan banyak di reksadana yang sifatnya pasar uang atau yang pendapatan tetap. Itu udah pasti itu. Nah, kalau ingin memilih produk lagi, kita juga ada di Moduit Navigator itu juga ada robo advisor-nya. Jadi berdasarkan tadi risk profile tadi, teman-teman bisa tahu nih berapa banyak sih yang harus dialokasikan ke reksadana yang pasar uang, berapa yang ke pendapatan tetap, ke yang saham. Jadi bisa dari situ. Nah, kemudian kalau untuk memilih produk-produknya sendiri, biasa kita saya sambil share screen ya Mbak Dian ya. Kalau robo itu berarti yang otomatis gitu kan Pak ya? Iya, kita otomatisnya kita kasih tahu nih kalau profilnya ini cocoknya sekian persen di produk A, produk B, produk C gitu. Jadi ada yang wah ini saya udah ketutup nih. Investasinya gede nih. Tadi itu dummy masalahnya, bukan duit saya. Itu dummy tadi. Bukan dummy gitu ya. Coba saya ini tadi. Ini juga ada yang nanya sih Pak, kalau high risk, high reward itu bener ya? Kalau saya sih iya ya Pak ya. Nggak tahu kalau misalnya dari pandangan Pak Steph, high risk, high reward tuh bener nggak tuh?
Biasanya iya, cenderung iya. Jadi produk-produk mungkin kita balik ya persepsinya. Kalau produk-produk yang potensi memberikan high return, pasti dia high risk. Jadi potensial higher return, higher risk lah. Jadi itu emang sesuatu yang pasti berkorelasi. Nah, ini contohnya nih, kalau masuk ke aplikasi kita atau masuk ke website kita, teman-teman bisa melakukan pilih-pilih produk nih. Tadi yang Mbak Dian bandingkan, ini juga bisa nih, mau pilih produk apa nih? Mau pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, mungkin ada mau manajer investasi siapa, kemudian ada mungkin teman-teman yang saya harus produk yang syariah, ini juga bisa kita pilih di sini. Mau yang minimal pembeliannya berapa juga bisa kita pilih. Nah, jadi ada filternya di sini. Nah, kemudian teman-teman juga bisa lihat nih, bisa membandingkan bagaimana sih performance antara produk yang satu dengan yang lain. Kita bisa lihat di sini dana kelolaan nih dari perusahaan ini, dari reksadana ini berapa. Ini juga salah satu faktor yang penting. Karena kita juga mau lihat nih, ini produk ini dana kelolaannya besar, ini dana kelolaannya kecil. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Kemudian dari performance juga bisa diperhatikan apakah dia konsisten atau enggak. Misalnya kita lihat 3 tahun terakhir, gitu ya, dia memberikan positif atau enggak. Nah, ini kenapa ini banyak yang merah-merah? Ya, karena kita tahu nih, reksadana yang basisnya saham itu di situasi sekarang ini, kita tahu IHSG di posisi sekarang minus hampir turun dari awal tahun itu sudah posisi saat ini sekitar 20-25%. Yeah. Nah, jadi kenapa ini minus-minus? Jadi kita juga bisa membandingkan dari sini. Dan juga ada kita kan pakai rasio-rasio ya. Kan teman-teman belajar keuangan, ada standar deviasi, ada Sharpe, ini juga bisa menjadi faktor-faktor untuk menentukan cocoknya sama produk yang mana. Jadi bisa disesuaikan ya sebetulnya ya, misalnya kita bisa lagi bandingin untuk manajer investasi yang mana. Karena kan ternyata banyak juga manajer investasi yang mungkin bermasalah belakangan ini. Ini juga sambil ada pertanyaan ya Pak ya. Ada yang bermasalah, mungkin yang kemarin sempat ada asuransi Jiwasraya, investasi reksadananya di Minapadi, MNC sempat bermasalah. Sebut merek sedikit, mohon maaf gitu. Lalu ada juga mungkin berita terbaru dari yang inisialnya K, tapi yang kita masih belum tahu, yaitu belum ada berita terkininya, cuman baru dapat bisikan dari orang dalam. Nah itu tuh karena kan banyak yang bermasalah, jadi kita pun bingung ya Pak ya, sebagai calon-calon investor, mana nih yang terpercaya, yang kompeten, terus kan kemarin gitu. Ya. Jadi investasi bodong. Itu gimana Pak untuk menghindarinya? Ya untuk menghindarinya tentu ya sama lah, kalau kita memilih sesuatu ya pasti harus kita pelajari dulu ya. Jadi kita pelajari, ini siapa sih yang jual, track record-nya gimana, kemudian secara performance gimana, dan kemudian tadi yang kalau kita bilang secara produk, ini diinvestasikan di mana aja, ini bisa kita lihat di namanya fund fact sheet nih. Nah, jadi misalnya contoh fund fact sheet. Nah, ini bisa dilihat nih, misalnya contoh kita buka yang Aberdeen nih ya. Nah, ini siapa sih Aberdeen? Dia ya ini bisa kita browsing lah Aberdeen itu siapa. Kemudian jenis produknya apa, total dana kelolaannya berapa, dia beli di saham apa aja. Ini informasi-informasi yang bisa kita dapatkan di namanya fan fact sheet, atau satu lembar itu isinya summary produk. Nah, kalau misalnya masih belum yakin juga, bisa lihat yang lebih lengkap nih, dokumen-dokumen legal, namanya prospektus. Nah, ini biasa lebih tebal nih. Ini udah kayak banyak isinya kayak pasal-pasal nih. Nah, ini bukanya aja udah lemot nih ya. Nah, jadi kita sebagai investor juga mesti perhatiin hal-hal kayak gini. Nah, ini prospektus. Ini dilihat aja udah 50 halaman gitu ya. Nah, di sini banyak ini ada informasi-informasi. Ini kayak penyusunan ADART-nya nih. Ada pasal-pasalnya, ada macam-macam lah ya, dijelasin manajer investasinya siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mengelola. Ini semua ada tertera di sini. Nah, ini adalah informasi-informasi yang bisa kita pakai nih sebelum menentukan ini yang sesuai yang kita mau atau enggak. Jadi emang benar, kita sebagai investor itu mesti lebih bersifat bijak ya dalam memilih produk-produk yang mau kita beli ya. Ya betul, karena yang udah terdaftar OJK aja tiba-tiba
banyak gitu, maksudnya banyak yang ada kasus ini, ada kasus itu, bahkan mungkin yang terakhir banget, yang hits banget kan sampai beratus-ratus juta itu kan yang hilang karena masuknya saham semua gitu. Itu sudah berizin tapi ternyata fail gitu kan ya. Saya Moduit juga sempat ngadain webinar lagi itu ya tentang kejadian tersebut yang tentang yang CFP itu loh Pak. Oke, sebenarnya kalau yang CFP itu kebetulan saya bercertified financial planner. Jadi kalau teman-teman pengen tahu juga gitu ya, siapa sih yang terdaftar masih aktif terdaftar sebagai CFP Certified Financial Planner, itu bisa masuk ke websitenya FPSB Indonesia sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi CFP tadi. Nah, jadi di situ ada semua nama-nama pemegang sertifikasi CFP yang masih aktif. Jadi itu juga bisa dilihat untuk lihat, oh ini siapa sih yang advisor kita, misalnya dia bergelar CFP atau tidak. Gitu. Itu bisa dilihat di situ juga. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang reksadana, yang penting itu adalah lisensi, bukan sertifikasi. Lisensi dari OJK yang namanya WAPERT atau WPPE tadi. Oke, Pak, itu tuh singkatannya apa Pak? Biar teman-teman mungkin jadi lebih jelas. WAPERT Kalau sama WPPE. WAPERT itu wakil agen penjual efek reksadana. Kalau WPPE itu wakil perantara penjual efek. Oke, jadi menjual ya. Tapi kalau misalnya untuk yang manajer investasinya juga harus Lain punya lagi, manajer investasi. Ya, jadi kalau tugas sebagai WAPERT atau WPPE tadi, kita nggak boleh menghimpun dan mengelola dana dari investor. Nah, yang boleh melakukan itu adalah yang mempunyai lisensi sebagai WMI atau wakil manajer investasi yang bekerja di manajer investasi seperti tadi itu Batavia, Manulife Asset Management, BNP Paribas, Eastspring. Nah, itu yang mereka harus bekerja di situ. Jadi kita di pasar modal ini pun juga sudah punya tugas masing-masing gitu. Ada yang tujuannya mendistribusikan, ada yang tugasnya untuk mengelola. Jadi semua udah ada aturan dan ada regulasinya. Ada role-nya sendiri ya. Jadi kalau Moduit sendiri mah sebagai kayak pasarnya gitu ya. Kayak pasarnya tadi untuk penjual. Dia mau datang toko yang mana? Oh, mallnya gitu ya. Kayak betul lah. mallnya investor di toko yang mana ya silahkan gitu. Ya, jadi kita intinya kayak. Tapi ada akuntansinya. Ya kita marketplace-nya produk-produk untuk wealth management lah atau produk-produk investasi. Iya betul. Jadi sesuai dengan tugasnya aja ya. Jadi biar nggak melenceng gitu kayak yang satu itu. Oke. Mungkin lanjut lagi Pak ke beberapa pertanyaan. Kalau misalnya nyimpen dana darurat buat ini dari Bella Christina. Oh, yang tadi juga pertanyaan itu tadi pertama dari Leonardo Kurniawan, Regina Rosari, tadi yang terakhir yang high risk high reward itu anonim ya. Ini ada pertanyaan dari Bella Christina. Selamat malam, saya mau tanya apakah kita boleh menyimpan dana darurat pada investasi jangka pendek? Dana darurat pada investasi jangka pendek, gimana Pak? Menurut Pak? Prinsipnya itu investasi dana darurat itu harus sesuatu yang liquid. Kenapa? Karena kan namanya juga darurat ya. Darurat itu nggak bisa kita prediksi 1 hari lagi, 2 hari lagi, seminggu, sebulan gitu. Nah, tapi prinsipnya adalah kita mesti pada saat kita butuh itu gampang diakses. Nah, kalau balik ke investasi jangka pendeknya seperti apa? Kalau misalnya kita investasi jangka pendek gitu ya, misalnya kita ngomong reksadana pasar uang, itu kan jangka pendek juga sebenarnya, karena bisa dicairkan kapan aja. Itu ya boleh. Tapi kalau jangka pendeknya, versi pendek ini beda nih, pendeknya misalnya 3 tahun, misalnya masuk satu produk yang harus dikunci 3 tahun, nah itu jangan. Kenapa? Karena kalau misalnya keadaan daruratnya terjadi dalam 6 bulan ke depan, ya ini nggak bisa diapa-apain. Mungkin bisa diapa-apain, dicairkan, tapi akan ada penalti-penaltinya, konsekuensinya. Jadi istilahnya lebih tepat ke aset yang liquid. Aset yang liquid. Jadi mungkin kalau emas tadi lebih cocok mungkin untuk dana darurat ya Pak ya? Emas
Mas sebenarnya kalau kita ngomong ini bukan produk pasar modal ya, karena kita di Moduit ini lebih spesifiknya ke produk pasar modal. Tapi kalau emas itu ya mesti dilihat lagi, ini gampang dijual nggak nih? Spread-nya ini besar nggak? Kan kita juga mesti perhatikan itu ya. Ya betul betul betul. Ya. Ini Moduit ada kira-kira ada bakal nanti jadi marketplace buat yang lain lagi nggak Pak selain reksadana? Iya, jadi emang kita sebenarnya pengen ada produk-produk yang terkait sama wealth management ya. Jadi produk-produk wealth management banyak ya. Ada dari reksadana, ada dari yang obligasi, baik yang retail atau yang obligasi pemerintah yang bukan retail gitu ya. Itu dan juga nanti ke depannya ada produk-produk lain seperti misalnya asuransi, itu kita pengen ada di platform kita. Nah, sekarang ini emang kita baru jual produk-produk yang reksadana. Dan karena kita juga izinnya baru punya yang izin sebagai wapert tadi. Sebagai apert, kalau institusi namanya apert, agen Oh, penjual reksadana. baru sampai di reksadana. Ya. Nah, Plus, cuma nanti bakal berkembang ya Pak. ya kita berkembang. Jadi doain Kira-kira aja ya. sih. Oke. Pasti dong. Nah, Pak, mau nanya ini ada yang anonim. Gimana Pak, ada kerugian nggak sih menggunakan reksadana saham dibanding dengan saham langsung? Mungkin sebenarnya tadi udah sempat dibahas sedikit ya, cuman nggak apa-apa, Oke, nggak dibahas lagi aja. boleh. Nah, kalau kita ke reksadana saham, kan tadi ada keuntungannya ya. Satu, kalau kita nggak punya waktu untuk mengakses informasi-informasi gitu, ya udah kita pasrahin aja sama ahlinya. Kemudian kita bisa mendapatkan saham yang kita mau dengan nominal yang lebih kecil gitu ya. Misal dengan Rp10.000 gitu. Kalau misal tadi BCA mesti 3 juta. Dan kemudian juga dari sisi ya lebih terkait dari sisi yang akses sih sebenarnya. Nah, tapi benar kalau misalnya investasi di saham langsung bisa jadi memberikan keuntungan yang lebih besar dibanding taruh di reksadana saham. Iya, asal bisa memilih dengan tepat sahamnya saham apa. Nah, itu yang kadang-kadang keahlian itu yang kita mungkin nggak semua orang punya gitu ya. Tapi kalau misalnya Kita emang saham gorengan malahan saham lap. nah, tapi intinya adalah begitu kita punya kapasitas itu, ya nggak apa-apa ya main saham aja, mungkin bisa memberikan keuntungan lebih besar dibanding reksadana. Karena kan reksadana sebenarnya tujuannya adalah untuk membantu mengelola supaya lebih terdiversifikasi juga dan juga buat orang-orang yang tidak punya waktu, tidak punya waktu itu untuk melakukan jual beli dan juga untuk menganalisa ya dari saham-saham tersebut. Oke, jadi sebenarnya lebih banyak keuntungannya mungkin daripada kerugian nih ya. Kalau kerugiannya mungkin tadi ya dapat imbal hasilnya mungkin lebih kecil gitu kan, cuman daripada Kalau milih sahamnya tepat. oh iya, oke. Kalau milih sahamnya tepat. Nah, makanya kita mesti pintar-pintar sendiri nih sebenarnya. Nah, Pak, sebetulnya dari manajer investasi yang terdaftar di Moduit itu Ya. ada proses apa nggak sih, Pak? Kok sehingga ada kayaknya ada beberapa yang nggak ada gitu, kalau saya lihat barusan. Oke. Nah, kalau yang sudah ada di kita ya, sudah ada di kita ini ya sudah melalui proses internal kita. Jadi kita melakukan proses kurasi ya seperti kayak di museum gitu ya. Kalau ada yang mau ditaruh di museum ya kita lihat dulu ini seperti apa sih partner kita ini, seperti apa produknya. Nah, setelah lolos parameter-parameter produk-produk ini bisa ke platform kita, tentu di tengah jalan juga kita akan monitor apakah produk-produk ini masih sesuai nggak sama awalnya nih. Kita okein masuk ke platform kita, dalam perjalanan masih sesuai kriteria kita nggak. Jadi kita udah punya parameter atau kriteria-kriteria yang kita tentukan juga berdasarkan dari yang transparansi ya, dari Bloomberg juga gitu. Jadi kita udah siapin model, jadi semua produk-produk yang masuk kita udah kita filter. Ya. Kalau misalnya di tengah jalan tiba-tiba berubah, Pak. Tadi kan Bapak Ya. Step bilang masih sejalan nggak? Kalau tiba-tiba di tengah jalan nggak udah berubah, tapi ada investor yang masuk di situ, itu gimana dong, Pak? Akan Nah, dialihkan atau gimana? Nah, jadi kalau masing-masing reksadana itu juga punya aturan ya. Jadi kalau misalnya dana kelolaannya itu di bawah sekian amount tertentu, itu nanti dari regulator juga menyatakan produk itu harus dilikuidasi. Nah, sebelum sampai ke situ, kita di tengah jalan sudah melakukan kurasi dulu. Jadi kita biasa kalau kita lihat ada yang misalnya dana kelolaannya turunnya signifikan gitu ya,
atau sudah mendekati ambang batasnya, kita akan suratin nih manajer investasinya. Oh ini kok turun segini, ada penjelasan apa. Jadi kita lakukan audiensi dulu ya untuk melihat apa langkah-langkah apa yang akan mereka lakukan. Ya kalau emang misalnya mereka punya langkah-langkah yang kita rasakan bisa untuk mengatasi concern kita, ya tetap kita teruskan sih. Oh iya, terus Pak kan sekarang berarti cukup aman ya berarti ya kalau misalnya ada apa-apa ya bisa di take over gitu ya. Terus Pak kalau misalnya tentang cryptocurrency, sekarang kan lagi ngehits banget Ya. nih cryptocurrency selain ini. Itu kalau pergerakan kripto tuh bisa nggak sih Pak sebenarnya dipakai buat menganalisa pergerakan saham? Potensi kripto ke depan tuh gimana? Karena kan sekarang banyak banget yang udah mulai pakai cryptocurrency, bukan lagi pakai uang rupiah atau dolar, tapi kan ada kripto apa gitu macam-macam gitu. Itu apa sih sebenarnya harus dipersiapkan oleh masyarakat? Dan tadi ya pertama pertanyaan adalah tentang bisa nggak dipakai buat menganalisa pergerakan saham, kemudian juga potensi ke depannya gimana, serta bagaimana nih masyarakat harus nyiapin apa nih buat ke depannya bakal pakai kripto. Oke. Nah, kalau menjawab itu, nomor satu, saya nggak investasi di kripto. Jadi saya bukan pakarnya lah ya untuk ngomongin kripto. Tapi yang perlu diperhatikan adalah sama seperti kita mau investasi di mana. Tetaplah kita perhatikan kita tuh mau investasi apa sih? Ya kita kenali dulu ya, kita pahami ini investasi apa sih? Apakah sesuai profil kita atau enggak? Nah, jadi prinsip utamanya sebenarnya itu mau investasi di reksadana, mau di saham, obligasi, mau di kripto, mau di emas. Ya kita mesti kenalin dulu nih, instrumen ini cocok nggak buat kita? Kita tahu nggak nih siapa yang jual, cara pergerakannya gimana, cara mainnya seperti apa. Nah, hal-hal itu yang perlu kita ketahui sebelum kita memutuskan kita mau investasi di situ. Nah, tentunya dengan perkembangan dunia seperti sekarang, pasti akan makin banyak nih produk-produk investasi yang akan ada nih. Karena kan memang dunia ini berkembang ya. Dan salah satunya ya kripto ini juga cukup berkembang pesat. Nah, tapi intinya kembali lagi nih ke para investornya, nyaman nggak nih? Dan nyaman itu juga mesti dipelajari ya. Maksudnya produk ini produk apa, cocok nggak, pergerakannya seperti apa. Jadi supaya jangan sampai salah memilih lah ya. Jadi sebenarnya Pak investasi yang pertama adalah dari leher ke atas ya. Betul. Ini gitu. Habis itu skincare Pak. Kan leher ke atas juga ada skincare nih Mbak Dian. Iya betul, ini ada. Jadi dulu baru skincare. Jadi pertama-tama kalau misalnya kita mau belajar investasi ya belajar dulu apa itu investasi, apa produknya, baru kita terjun ya Pak masuk ke saham lah, mungkin obligasi atau reksadana dan seterusnya. Betul. Jadi jangan ini sih Mbak Dian, jangan ikut-ikutan gitu kan. Kadang-kadang ada ya, ini kan sekarang trennya gitu, wah di investasi sana untung, udah ikut-ikut, tapi dia nggak tahu itu produk apa gitu. Nah itu yang jangan sampai kayak begitu, karena nanti begitu ada apa-apa juga bingung gitu, nih masuk mana ya, nggak ngerti jadi. Jadi kayak orang nggak bisa berenang ya belajar berenang ya akhirnya ke bawah arus gitu ya. Dan dengan alasan saya nggak punya waktu, nggak punya apa, terus udah gitu ya saya rugi berapa banyak lah, itu udah repot deh. Ya makanya pakai reksadana aja kalau misalnya nggak punya waktu, tinggal pilih ya Pak ya. Tadi ini juga masih ada yang nanya gimana caranya milih MI yang baik di Moduit. Nah ini kalau di Moduit berarti tadi Pak Stef juga udah sempat mention udah yang terbaik gitu ya Pak ya. Ya sudah kita pilih lah ya. Sudah dipilihkan, cuman karena di aplikasinya ada lumayan banyak manajer investasi dan produk, tapi nggak tahu mana yang harus saya pilih, katanya Pelita ya. Jadi tadi sempat dimention sama Pak Stef, itu sudah melalui proses kurasi, sudah dipilih-pilih, itu yang terbaik, tapi setelah itu nanti lihat aja fun fact sheet, apa namanya fact sheet-nya, kemudian praktusnya yang nggak lebih tebal dari skripsi sih, nggak lebih. Nah, jadi boleh dibaca. Kalau skripsi kan lebih tebal ya Pak ya. Kemudian ini boleh juga mungkin ya menjadi satu acuannya kita. Kalau saya mungkin melihatnya lebih ke arah siapa yang lebih lama aja kali ya, manajer investasi mana yang lebih lama. Gitu nggak sih Pak? Bisa jadi satu patokan nggak? Nah sebenarnya kalau lama atau enggaknya juga bisa dilihat dari sisi ini ya, apa konsistensi. Kan kita mesti memastikan bahwa jangan sampai tahun ini untungnya banyak banget, tahun depan ternyata kalah sama benchmark-nya banget, tahun depan untungnya banget. Maksudnya jadi nggak